Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi teknologi yang terinspirasi dari struktur kerja jaringan tumbuhan. Jadi, teknologi-teknologi apa saja yang biasanya sudah terbentuk, yang pemikiran pembuatannya itu terinspirasi dari tumbuhan. Yang pertama ada namanya panel surya. Jadi mungkin anak-anak udah pernah dengar ada namanya sebuah alat panel surya. Jadi panel surya ini dia itu kerjanya adalah ketika matahari memancarkan cahayanya atau keadaan panas, maka dia akan menangkap suhu panas atau energi panas dari matahari, disimpanlah di dalam panel surya. Kemudian energi panasnya tadi itu akan diubah menjadi bentuk energi lainnya, misalnya energi listrik. Nah, energi listrik tadi itulah digunakan untuk misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghidupkan lampu atau penggunaan alat-alat elektronik lainnya. Nah, panel surya ini sendiri terinspirasi dari namanya kinerja stomata pada daun, yaitu saat terjadinya proses fotosintesis. Jadi proses penyerapan energi matahari tadi oleh panel surya sama kayak proses penyerapan energi matahari oleh stomata. Nah, di daun tadi ini kan ada stomata kan. Nah, stomata ini dia sebagai alat pernapasan maupun alat penguapan pada tubuh tumbuhan, yaitu yang terdapat di daun. Nah, jadi kalau pada contohnya kita ibaratkan pada tumbuhan tadi kan stomata juga seperti itu. Dia menyerap panas matahari, kemudian digunakan di daun sebagai alat atau bahan fotosintesis, kemudian disimpan dan diubah menjadi energi karbohidrat misalnya atau oksigen. Nah, itu dia sama seperti panel surya. Oke, yang kedua contohnya adalah sensor cahaya. Jadi mungkin kalian pernah lihat jalan raya seperti ini. Ada batu-batu yang bercahaya ataupun lampu ada lampu panel surya. Itu sama. Bukan lampu panel surya ya, tapi lampu sensor cahaya pada jalan raya itu biasanya ada. Nah, lampu sensor cahaya ini sendiri terinspirasi dari sistem kerja stomata daun lagi. Jadi sama stomata daun lagi, tetapi pada tumbuhan kaktus. Jadi kalau pada tumbuhan kaktus, dianya itu stomatanya pada siang hari itu menutup. Lebih sering menutup karena apa? Mengurangi terjadinya pengeluaran jumlah energi. Jadi ketika siang hari kalau panas dia buka stomata, otomatis dia banyak terjadi penguapan kan. Nah, penguapan itu pasti menguras namanya energi dan akan terbuka saat malam hari untuk menghemat energi. Jadi sama, ketika siang hari maka si lampu cahaya ini tadi akan menutup ibaratkan kita stomata tadi ditutup dia agar tidak bercahaya. Nah, energi panas dari matahari tadi diserap di situ, kemudian nanti dipantulkan ketika malam hari dikeluarkan, maka dia ketika kena sinar tadi akan menimbulkan ada namanya lampu atau cahaya warna-warni. Kemudian lapisan pelindung dan pengkilap. Jadi mungkin kalian kalau punya di rumah ada mobil atau motor, nah itu kan nampak kilat seperti ini kan pada gambar B. Nah, itu terinspirasi dari misalnya tumbuhan, yaitu pada kutikula tumbuhan. Jadi kalau kalian lihat misalnya pada tumbuhan lompong atau keladi atau daun pisang, itu pasti kalau kena air dia seperti ini ya. Jadi kayak daunnya itu nggak benar-benar basah atau airnya lewat gitu aja. Nah, jadi lapisan pengkilat ataupun pelindung pada mobil atau kendaraan-kendaraan seperti itu, dia terinspirasi dari namanya jaringan kutikula atau namanya jaringan lilin yang terdapat pada bagian epidermis daun tanaman, contohnya pada keladi dan pohon pisang. Nah, yang keempat yaitu pemurni atau penjernih air. Jadi kalau kayak bilang, apa ya contoh penjernih air, misalnya kayak piurit Bu atau yang lainnya. Nah, itu terinspirasi sebenarnya dari tanaman eceng gondok atau kiambang. Nah, dia kalau kalian lihat eceng gondok itu pasti tumbuh sering di namanya air yang umumnya jorok ya, atau sedikit di tempat yang agak liar seperti itu. Nah,
akarnya ini ternyata akar-akar pada eceng gondok, terutama rambut-rambut akarnya itu berfungsi menyaring kotoran. Jadi air yang di sekitarnya itu menjadi lebih bersih, seperti itu. Jadi teknologi pemurni air ini sendiri terinspirasi dari jaringan akar pada tanaman eceng gondok dan kiambang yang mampu mengatasi pencemaran terhadap air lingkungannya. Jadi dia umumnya bisa mengubah misalnya airnya yang awalnya begitu jorok bisa menjadi sedikit lebih jernih atau lebih bersih seperti itu. Nah, sementara di sini ini gambar apa, Bu? Nah, ini kalau kalian mau praktikum cara menjernihkan air itu dari mulai misalnya kalian letakkan di botol aqua nih, ini misalnya ujung botol aqua, tutup atasnya. Kalian letakkan di atas ini, di bagian bawah ini hijau itu pada apa ya, kalau bilangnya hijau, pokoknya hijau lah. Kemudian di atasnya ada kerikil-kerikil kecil, atasnya lagi kalian buat pasir. Kemudian kalian masukkan air yang kotor, misalnya air parit, air kotor, maka dia secara sedikit demi sedikit airnya itu akan dibersihkan dan menjadi proses penjernihan. Jadi airnya itu bisa lebih jernih. Kalau kalian mau praktikum di rumah juga boleh seperti itu. Baik, itu aja untuk teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Yang pertama tadi ada namanya panel surya yang terinspirasi dari kerja stomata saat proses fotosintesis. Yang kedua ada sensor cahaya yang terinspirasi dari sistem kerja stomata pada daun kaktus yang menutup ketika siang hari atau untuk menghemat energi dan terbuka ketika malam hari. Yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengilat pada mobil, misalnya itu terinspirasi dari jaringan kutikula atau jaringan lilin pada bagian epidermis daun pada tumbuhan, contohnya pada tumbuhan lompong atau talas ataupun pada daun pisang. Yang keempat itu pemurni atau pencernih air yang terinspirasi dari kinerja jaringan akar pada tanaman eceng gondok ataupun kiambang yang dapat menjernihkan air di sekitarnya menjadi lebih bersih atau mengurangi atau mengatasi pencemaran terhadap air lingkungan. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.